tenagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bahagia, kita sukacita, kita bersyukur karena kita bisa jumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh bersama-sama berdoa, untuk memohon segala sesuatu dari Tuhan untuk hidup kita dan sesama kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, karena kami merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami. Walau terkadang banyak hal yang tidak menyukakan hati kami terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih sayang Tuhan melebihi segala sesuatu yang tidak menyukakan hati kami. Sehingga kami percaya dengan kuasa Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap persoalan kami, Tuhan bisa ubahkan menjadi kebahagiaan dan sukacita. Sehingga semakin nyata bagi kami bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tepat, karena Dia sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita juga sudah mengenal Dia melalui perjalanan hidup kita, melalui firman yang kita dengarkan, dan juga melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita peka, pasti kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tepat, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Namun apa yang terjadi? Sering sekali di dalam kenyataan kehidupan manusia, manusia menyepelekan kebaikan Tuhan, menyepelekan kuasa Tuhan. Bagaimana yang terjadi dengan Raja Salomo? Kita belajar dari pengalaman Raja Salomo, bagaimana Tuhan mengasihi dia dengan luar biasa, bagaimana Tuhan mengabulkan permintaannya dengan luar biasa, sehingga memang kebahagiaan, kesuksesan, kemakmuran Tuhan berikan kepadanya. Tapi ternyata kebaikan yang Tuhan berikan dibalasnya dengan kejahatan, sehingga membangkitkan murka Tuhan dalam hidupnya. Dan yang paling tidak menyukakan hati Tuhan adalah ketika dia menyembah Allah-Allah lain. Allah-Allah lain yang dia sembah membuktikan bahwa dia tidak mensyukuri, dia tidak lagi menyembah Tuhan, dan dia tidak lagi menghargai
apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan katakan bahwa karena dia tidak lagi berpegang kepada Tuhan, murka Tuhan sampai kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sering sekali terjadi hal yang berbagai-bagai bentuknya, berbagai situasinya, termasuk dalam kehidupan kita. Terkadang susah, terkadang senang. Terkadang kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah ini, dan kita tahu bahwa itu adalah baik. Tapi bisa juga Tuhan katakan hal lain, sehingga dia berikan hal lain dalam hidup kita yang bukan seperti apa yang kita minta. Bahkan terkadang atas tindakan Tuhan, keputusan Tuhan membuat hati kita luka, membuat hati kita sedih. Tapi itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah dengan hal yang seperti ini kita harus meninggalkan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Karena setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, jikalau kita berpegang kepada Tuhan, tetap menyembah Dia, tetap mengandalkan Dia, dan tetap mengagungkan namanya, dan itulah yang diharapkan dari kita, menjadi satu jaminan bahwa Tuhan akan tetap menuntun kita ke arah yang terbaik. Karena jujur, dan kita harus akui, lebih mampu Tuhan menentukan yang terbaik dalam hidup kita daripada kita sendiri. Tuhan lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Kalau kita bayangkan dalam tubuh kita ini apa ada apa di dalam. Tuhan tahu, tapi kita tidak tahu. Tuhan mengerti, tapi kita tidak mengerti. Itulah besarnya peranan Tuhan, kuasa Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sembahlah Dia. Tetaplah andalkan Tuhan. Sering mungkin di dalam kehidupan kita ada suara yang menegur kita untuk berbuat yang terbaik, yang menegur kita dalam kesalahan kita. Pekalah akan suara itu. Dengarkanlah. Ketika Tuhan katakan Salomo dijumpai Tuhan 2 kali. Salomo dilarang Tuhan untuk tidak lagi menyembah Allah-Allah lain. Tapi dia tidak menghiraukannya. Sehingga murka Tuhan sampai kepadanya. Oleh karena itu, bagi kita sekarang, sebelum murka itu datang dalam hidup kita, ingatlah Tuhan, muliakanlah Dia dalam segala situasi hidup kita. Dan biarlah dalam cinta kasih Tuhan kita jalani hidup ini. Dan itulah yang terbaik. Kiranya Tuhan tetap memampukan kita. Dan kita juga tetap semangat untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Dan kita akan selalu layak untuk menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Dan kita akan mampu mensyukurinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengajak kami untuk peka. Karena sering sekali Tuhan menunjukkan diri kepada kami. Menyatakan kehendak Tuhan kepada kami. Melalui suara yang ada dalam hati nurani kami. Melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui firman yang kami dengarkan. Melalui banyak cara yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk peka dalam segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk boleh merasakan bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan. Dan kami berikan, kami persembahkan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jangan biarkan sampai murka Tuhan ada dalam diri kami. Apapun yang terjadi, ajar kami untuk tetap berpegang kepada kehendak Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Mar Erkelina Brutarikan. Hari ini ya Tuhan, akan dilakukan acara peradatan. Dan akan diteruskan untuk membawa dia ke tempatnya.
di mana dia ditempatkan di dalam kuburannya. Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan memberkati semua acara. Tuhan memberkati acara peradatan dan juga acara liturgi. Dan kami juga bersehati untuk berdoa kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, begitu sakit, begitu ada rasa duka yang mendalam dalam diri naras kami, dan juga anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada pendeta ini di tengah-tengah keluarganya, dan juga orang tua, keluarga semuanya. Hanya Tuhan yang bisa menghapus air mata kami. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kesedihan ini menjadi ada rasa damai di hati, ada ketenangan, ada keteduhan, ada hati yang menerima dengan ikhlas. Untuk itu ya Tuhan, hanya kepada Tuhan kami berharap dan memohon. Berbicaralah, kuasailah hati dan pikiran naras anak-anak dan juga keluarga semuanya. Dan juga kami, semua warga GBKP, yang terus merasakan duka yang mendalam, yang terus masih merasakan rasa duka, karena pendeta yang sebelumnya juga belum hilang dari ingatan kami. Tuhan hiburkan kami, Tuhan kuatkan kami. Kalaulah Tuhan berkenan, sudah cukup ya Tuhan, jangan ditambah lagi. Sehingga kami boleh tenang sejenak, kami boleh beristirahat sejenak dari rasa duka yang kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semuanya, terkhusus pendeta dan keluarga yang ada di tengah-tengah gerejamu GBKP ini. Tuhan, mampukan kami menghadapi kenyataan ini. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kenyataan ini. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, untuk boleh menata hati kami, untuk boleh menata kehidupan kami, termasuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami untuk boleh terus melayani di tengah-tengah dunia ini, untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan setiap orang juga yang pada saat ini merasakan sakit di dalam jasmaninya, di dalam fisiknya, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, maupun di mana saja berada. Tuhan, kami mohon, sembuhkan semua yang sakit, jamah hidup mereka, jamah hati mereka, sehingga dalam situasi sakit pun mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan dan merasakan kasih sayang Tuhan. Dan berkatalah ya Tuhan, sepatah kata saja, karena kami percaya kalau Tuhan katakan sembuh, maka semuanya akan sembuh. Maka penyakit itu akan keluar dari dalam dirinya. Terkhusus juga kami berdoa buat orang-orang yang pada saat ini terpapar virus corona, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah. Tuhan, izinkan kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan membersihkan semua tubuh mereka dari virus ini, sehingga mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada virus yang ada. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan tentu banyak mujizat, banyak kuasa yang boleh kami terima. Izinkan kami Tuhan untuk menerimanya. Izinkan semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini terpapar virus corona mendapatkan kuasa Tuhan untuk mendapatkan kesehatan. Inilah harapan dan doa kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kami untuk menjalani hidup kami hari ini. Sehingga hari ini juga boleh menjadi hari yang penuh sukacita, hari bahagia, hari yang penuh dengan berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat,
Tetap semangat, salam semangat menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai.